Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fajar Laga dengan NIP 2324024. Sini saya akan mempresentasikan tugas, yaitu tentang malware. Sini saya akan membahas apa itu malware, apa saja jenis-jenis malware, cara penyebaran dan dampak pada perangkat data dan privasi, dampak pada perangkat, cara menanggulangi malware, dan terakhir pengalaman pribadi atau kejadian yang pernah diamati terkait malware. Apa itu malware? Malware adalah singkatan dari malicious software. Adalah perangkat lunak yang dirancang dengan tujuan jahat untuk merusak, mengganggu atau mencuri data dari sistem komputer, jaringan, atau perangkat lainnya. Malware dapat menginfeksi perangkat melalui berbagai cara seperti email phishing, unggahan dari situs tidak terpercaya, atau perangkat penyimpanan yang terinfeksi. Jenis-jenis malware. Selanjutnya, jenis-jenis malware. 1. Virus. Virus adalah program yang menempel pada file dan menyebar saat file tersebut bagikan atau duduk. Virus dapat merusak data dan sistem operasi. 2. Worm. Worm adalah malware yang dapat mengandalkan diri dan menyebar melalui jaringan tanpa interaksi pengguna. Worm sering mengeksploitasi kelemahan keamanan. 3. Trojan. Program yang menyamar sebagai perangkat lunak sah tapi memberikan akses tidak sah kepada penyerang setelah diinstal. 4. Ransomware. Mengunci data pada penggunaan dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan signifikan. Yang keenam, spyware. Mengumpulkan informasi pengguna secara diam-diam termasuk data pribadi dan aktivitas online. Ini sering digunakan untuk pencurian identitas. Yang terakhir, adware. Menampilkan iklan yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu pengamanan pengguna. Yang ketiga, malware menyebar melalui berbagai metode termasuk 1. Email spam. Malware sering disebarkan melalui email yang tampak sah dan lampiran berbahaya yang dilakukan saat dibuka. 2. Tombol download palsu. Adalah mengeklik tombol download yang menipu di situs web yang mengandung malware alih-alih file yang diinginkan. Yang ketiga, bootleg software. Bootleg software adalah malware sering disertakan dalam perangkat lunak sah yang dituduh pengguna. Infeksi server. Server biasanya malware dapat menyebar melalui server yang terhubung ke banyak komputer seperti server DNS. Yang terakhir, halaman web berbahaya. Halaman ini biasanya menyebarkan melalui mengunjungi situs web yang disusupi dapat menginfeksi perangkat secara otomatis. Yang berikutnya, dampak yang sangat signifikan dapat merugikan berbagai perangkat dan penggunaan. Berikut dampak utama yang ditimbulkan malware. 1. Kehilangan data. Biasanya malware dapat menghapus dan menyembunyikan data penting menggunakan pengguna kehilangan akses. 2. Pencurian informasi pribadi. Spyware dapat mencuri data sensitif seperti kata sandi dan informasi penerbangan. Penurunan kinerja sistem. Biasanya
Perangkat terinfeksi sering mengalami kinerja yang lambat dan sering crash. Resiko finansial. Biasanya ransomware dapat menyebabkan kerugian besar, terutama jika tembusan dibayar. Kompromi keamanan. Malware ini dapat memberikan akses tidak sah kepada penyerang sistem. Selanjutnya, cara menanggulangi malware. Berikut ini langkah-langkah untuk menanggulangi malware. 1. Install dan perbarui keamanan. 2. Aktifkan firewall. 3. Backup data secara teratur. 4. Hapus program berbahaya. Nomor ini terakhir, nonaktifkan ekstensi yang mencurigakan. Selanjutnya, pengalaman pribadi. Pengalaman ini bermula dari ketakutan saya dapat saat mengunduh aplikasi bajakan. Dalam proses instalasi, saya mematikan antivirus untuk menghindari gangguan. Hanya tindakan tersebut berakibat fatal ketika file-file penting di komputer saya terenkripsi oleh ransomware dan tidak dapat diakses. Upaya untuk memulihkan data yang hilang ternyata gagal dan akhirnya saya kehilangan semua file tersebut. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi saya. Lalu mencatatkan data secara rutin, menghindari situs yang tidak terkait, dan menjaga antivirus tetap aktif guna melindungi perangkat dari ancaman malware. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.